agar kami diperlengkapi oleh Tuhan, sehingga dalam dunia ini kami hidup. Hidup kami dari berkat menjadi saksi Tuhan. Terima kasih. Berfirmanlah Engkau Tuhan. Kami sudah siap mendengarkannya. Di dalam nama Yesus Kristus, kami doa, siapkan hati kami pada saat pagi ini. Haleluya. Amin. Di firman Tuhan hari ini, ya, Lukas pasal yang ke-24. Lukas pasal yang ke-24 ayat 48 sampai 49. Lukas pasal 24 ayat 48 dan ayat 49. Ini pedoman kita bagaimana kita hidup. Ya, karena kita rindu sepanjang hidup kita jadi berkat, menjadi saksinya. Nah, kita baca dulu ayat ini. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang janjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Tuhan ingatkan kepada semua murid-muridnya supaya murid-muridnya konsentrasi tujuan hidupnya. Banyak orang yang hidup tapi tidak punya tujuan hidup. Sangat sedih, saudaraku, kalau ada orang hidup tidak tahu tujuan hidupnya untuk apa. Saya tanyakan kepada seorang ibu, saya katakan, apa tujuan Tuhan dalam hidupmu yang diketahui sendiri untuk boleh hidup dalamnya? Saya katakan demikian, tapi apa jawabannya? Tidak tahu. Ini salah satu mewakili dari orang-orang yang tidak mengerti tujuan hidupnya untuk apa. Sangat miris, saudaraku, kalau ada orang-orang tidak mengerti untuk apa dia hidup. Jadi dia seperti bergerak, tapi untuk apa dia hidup dia tidak mengerti. Tapi firman Tuhan pagi ini berkata kepada kita, kamu adalah saksi dari semua ini. Saksi di sini apa maksudnya, saudara? Saksi ada berbicara tentang menyatakan Yesus itu hidup. Jadi Yesus tidak tinggal dalam kematian, tapi Yesus hidup. Kematian Yesus adalah mengambil alih hukuman dosa kita, dosa salib. Tapi tidak berhenti di situ. Tapi Yesus bangkit, artinya kita diberikan wewenang, kita diberikan otoritas, kita diberikan kuasa menjadi saksinya Tuhan. Kata menjadi saksi, pertama dia mengerti untuk apa dia hidup. Dia paham betul untuk apa dia hidup. Demikian juga dalam komunitas ini. Tahu untuk apa hidup. Saya pun tahu untuk apa saya hidup. Saya sering saksikan kepada beberapa orang. Saya hidup, yaitu memberitakan kepada orang lain supaya dia mengerti untuk apa dia hidup. Dia paham untuk apa dia hidup. Nah, untuk mengerti untuk apa hidup, yaitu melalui satu pribadi, itu Roh Kudus. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang janjikan Bapakku. Janji Bapa adalah tentang pribadi Roh Kudus. Dan Roh Kudus memberikan kita penjelasan. Roh Kudus mendidik kita. Roh Kudus mengajarkan kita. Roh Kudus memberikan kemampuan, kekuatan, dan sebagainya. Tapi untuk kita
mengalami sendiri bagaimana Roh Kudus bekerja. Ada syarat yang harus juga kita perhatikan di sini. Tapi kamu harus tinggal dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan tempat tinggi. Waktu itu kota di sini artinya Yerusalem. Makanya murid-murid berkumpul dan serius berdoa yang kita kenal dengan doa 10 malam. Mereka berdoa karena mereka percaya tentang janji Bapa, yaitu Roh Kudus. Nah, Roh Kudus satu pribadi yang memberikan kita kekuatan, memberikan kita semangat, memberikan arahan, bimbingan. Sehingga apapun yang kita hadapi, kita tidak konsentrasi dengan masalah kita, tapi konsentrasi tentang rancangan Tuhan yang luar biasa pada setiap orang. Kalau kita padukan dengan kisah Rasul, pasal yang pertama, inilah rangkaian dengan firman Tuhan tadi, karena penulisnya sama. Pasal 1 ayat yang ke-4 dan 5. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem. Jadi kota yang maksud tadi yaitu Yerusalem. Dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air. Tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Dibaptis dengan Roh Kudus. Pengalaman baptisan Roh Kudus inilah membuat kita tampil beda di tengah-tengah dunia yang sekarang orang menjadi bingung, situasi yang tidak menentu. Jadi pengertian, pengetahuan Roh Kudus dengan pengalaman itu sangat jauh beda. Banyak orang menceritakan tentang pribadi Roh Kudus, tapi tidak punya pengalaman bagaimana Roh Kudus bekerja dalam dirinya. Salah satu yang saya berdoa secara pribadi waktu saya di sekolah Alkitab, saya berdoa, ini ayat jangan hanya pengetahuan Tuhan. Jangan hanya sekedar pengetahuan, tapi biarlah jadi pengalaman hidup saya dalam melayani Tuhan. Karena kekuatan, kesanggupan, kemampuan itu oleh karena Roh Kudus saja. Di luar itu tidak ada kekuatan apa-apa. Karena secara daging itu sangat terbatas. Secara fisik sangat terbatas. Tapi ketika pribadi Roh Kudus tinggal dalam diri kita, memimpin kita, membimbing kita, bekerja bagi kita, memberikan nasihat kepada kita, maka hidup kita akan berbeda sesudah punya pengalaman itu. Ketika kita punya pengalaman bagaimana Roh Kudus menguasai seluruh kehidupan kita, yaitu roh kita dikuasai karena manusia adalah satu pribadi yang disebut dengan manusia roh, memiliki jiwa, berdiam dalam sebuah tubuh. Ketika manusia roh, yaitu roh kita dengan Roh Kudus, satu kesatuan, unity in the spirit, kesatuan dalam roh, membuat kita kemana-mana pun perkataan dan tindakan kita bisa selaras. Perkataan kita membuat orang betul-betul datang kepada Tuhan. Karena kita tidak mau hanya ungkapan kata-kata manis atau retorika kata,
tapi benar-benar kita mempraktekkannya. Kondisi, situasi, keadaan yang kita sedang hadapi tidak membuat kita surut untuk melekat dengan Tuhan. Karena membuat kita semakin dekat dengan Tuhan. Karena Roh Kudus memberikan kekuatan. Roh Kudus memberikan arahan. Roh Kudus memberikan bimbingan. Saya pribadi sampai hari ini yang membuat saya kuat dan tidak terpengaruh dengan goncang-gancing sana sini, perkataan-perkataan yang membuat susah. Saya tidak terpengaruh karena Roh Kudus bekerja. Saya izinkan leluasa dalam diri saya. Nah, hal yang sama juga kalau kita mengerjakan hal yang sama, kita memberikan keleluasan Roh Kudus bekerja. Kalau kita belum punya pengalaman secara pribadi dalam hari-hari kita, kita rindu dan bersekutu minta supaya Roh Kudus benar-benar menguasai seluruh hidup kita. Kalau sudah Roh Kudus bekerja, tidak ada yang bisa membendung. Dan kata-kata orang katakan, kalau Tuhan yang membuka, tidak ada yang bisa menutup. Artinya, dalam melayani proyek Mega Ilahi ini, ketika Roh Kudus bekerja, menguasai seseorang, menguasai kita sebagai partisipan yang memahami ini, kita akan menjadi orang yang berbeda. Kita mulai berpikir, siapa yang bisa aku ajak? Siapa yang menjadi teman saya untuk berdoa? Dari masing-masing kita yang ada dalam komunitas ini, kita mulai berpikir satu orang saja. Satu orang saja menjadi partner untuk doa, untuk saling menguatkan, saling membangun, saling menghibur, saling menasihati. Satu orang saja. Dan masing-masing menerapkan ini. Saya yakin dan percaya Roh Kudus dengan leluasa bekerja. Bahkan Tuhan memimpin kita lewat Roh Kudus ke arah satu pengalaman yang belum pernah kita alami sendiri dan kita mengalaminya dan kita menjadi saksinya Tuhan. Apapun profesi kita, bagaimanapun keadaan kita, dan Roh Kudus ini yang leluasa bekerja membuat kita manusia rohani. Manusia rohani. Artinya, apa yang kita pikirkan, apa yang kita rancangkan, itu dalam rancangan Tuhan. Jadi kita memiliki pikiran Kristus. Kita tidak lagi memiliki pikiran-pikiran duniawi yang gampang diombang-ambingkan dengan berbagai perkataan-perkataan. Tapi kita tetap tegar, tetap kuat, kita tegar dalam kondisi masa-masa sukar sekalipun. Kita menjadi pribadi yang benar-benar dikatakan manusia ilahi. Inilah satu firman Tuhan hari ini. Kiranya firman Tuhan ini mendorong kita untuk melekat dengan Tuhan melalui Roh Kudus bekerja dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, sehingga kita benar-benar menjadi saksinya Tuhan. Bukan hanya bersaksi, tapi saksinya Tuhan. Itu pengalaman hidup kita bersama dengan Tuhan. Itu yang kita ceritakan dan tidak bisa dibendung oleh siapapun. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah berhenti menyampaikan firman-Mu. Tapi Roh Kudus bekerja dalam kami. Kami mengizinkan Roh Kudus leluasa mengintrospeksi apa yang menjadi hambatan, apa yang menjadi rintangan, sehingga Roh Kudus tidak bisa leluasa bekerja. Hari ini kami membuka seluruh kehidupan kami. Roh Kudus kami izinkan. Dan Roh Kudus melihat
hambatan-hambatan itu. Kami ada penyerahan total kepada Tuhan, sehingga kami akan bisa menampilkan satu pribadi yang berbeda dengan hari-hari sebelumnya. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan kembali kepada Ibu Tiara. Ya, amin, amin. Kita kembali berdoa. Bapak di surga, terima kasih Bapak buat pagi ini, buat firman yang indah, firman yang luar biasa, untuk mengingatkan kami agar kami Tuhan menjadi saksi Tuhan dimanapun kami berada. Kami memperkatakan apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami Bapak. Terima kasih buat hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu, biar Engkau terus memberikan urapan, hikmat dari tempat maha tinggi, bahkan kuasa, otoritas Bapa, sehingga setiap saat dimanapun hamba-Mu berada, biarlah menjadi garam dan terang buat orang-orang yang bertemu dengan Dia, dan juga kami semua partisipan yang sudah mendengarkan sabda-Mu di pagi ini. Kami bersyukur, kami berterima kasih, pakai kami Tuhan, pakai kami Roh Kudus, sehingga kami dapat melakukan amanah yang Tuhan berikan bagi kami, agar kami tetap menjadi anak-anak Tuhan yang setia, anak-anak Tuhan yang berani bersaksi dan menjadi saksi dimanapun kami berada. Terpuji Engkau Bapa sekarang sampai selama-lamanya. Inilah ibadah kami pada pagi hari ini. Kami percaya sebelum kami berpisah satu dengan yang lain, kami rindu diberkati oleh Tuhan sendiri. Biarlah Tuhan urapan-Mu, berkat-Mu, kasih-Mu, cinta-Mu melimpah atas hidup kami sepanjang satu hari ini. Apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami perbuat, semuanya itu untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan dan damai sejahtera bagi kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Silakan.